mengesampingkan persahabatan antara Yang Kai dan Asun yang telah mengantarnya ke Provinsi Great Moon. Hanya hukum luar angkasa yang dia pahami membuat Wei Ke merasa bahwa bocah ini adalah seorang jenius dan ingin merekrutnya ke Provinsi Great Moon. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia selalu menganggap Yang Kai sebagai murid Provinsi Great Moon. Sekarang Yang Kai mengalami kecelakaan. Bahkan tanpa permintaan Asun, Wei Ke tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Selama itu dalam kemampuannya, dia secara alami akan menyelidiki keberadaan Yang Kai. Setelah membuat pengaturan yang diperlukan, kelompok itu sekali lagi pergi ke bawah tanah di bawah pimpinan Wei Ke. Tetapi kali ini mereka tidak mencari Sun True Fire, melainkan Yang Kai. Hilangnya tiba-tiba Yang Kai tidak diragukan lagi berarti bahwa ada semacam bahaya yang tidak diketahui di bawah magma. Jadi semua orang berhati-hati untuk tidak menyimpang terlalu jauh dari yang lain. 1 jam kemudian, semua orang bergegas keluar satu demi satu. Tetapi tidak ada dari mereka yang mendapatkan apapun. Wei Ke dan Tao Rongfang saling melirik. Tetapi yang terakhir tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya memimpin murid lain untuk terus menjelajah. 4 jam kemudian, semua murid Provinsi Great Moon menjadi pucat karena kelelahan. Dan hanya 2 Master Open Heaven Stage yang mampu melawan. Namun, Yang Kai tidak terlihat, jadi tidak perlu melanjutkan. Tao Rongfang dan Wei Ke saling memandang dan perlahan menggelengkan kepala. Melihat ini, suara Dayu sedikit bergetar. Senior, apakah kamu tidak akan mencarinya? Yang Kai masih di bawah sana. Petik 2. Wei Ke menoleh untuk menatapnya. Ekspresinya suram saat dia menghela nafas. Sudah terlalu lama. Dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Aku takut, dia mungkin sudah mati. Petik 2. Wajah Dayu yang sudah tidak berdarah langsung memucat saat tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia tahu Wei Ke benar, dia tidak bisa menerima hasil ini. Pria yang berulang kali menciptakan keajaiban di Seven Skillful Land. Pria yang bisa memanggil awan dan hujan di depan musuh yang kuat. Pria yang memberinya embun emas tahan karat. Pria yang menuntunnya untuk melarikan diri dari Seven Skillful Land. Hilang begitu saja? Tidak dapat menerima ini. Dia mengulurkan tangan untuk menutupi bibir merahnya. Bahunya gemetar saat dia terisak. Mata Asun juga memerah saat dia membenamkan dirinya dalam pelukan Tao Rongfang dan menangis. Di sampingnya, Old Fang memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Surga cemburu pada para jenius. Surga cemburu pada para jenius. Adik kecil, sayang sekali kamu meninggal di usia yang begitu muda. Surga itu buta. Mengapa bukan Fang tua yang mati? Adik kecil, kembalilah. Old Fang akan membantumu. Kesedihan memenuhi udara dan kelompok murid Provinsi Great Moon juga merasa tidak nyaman. Terutama murid perempuan yang diam-diam menangis. Wei Ke mengangkat tangannya dan menepuk bahu Dayu. Belasungkawa. Kita telah melakukan yang terbaik. Sekarang kita hanya bisa berdoa agar surga membantunya. Dia sendiri tidak mempercayai kata-kata ini. Tetapi apalagi yang bisa dia lakukan selain menghiburnya seperti ini? Dia tidak tahu bahaya apa yang ada di bawah magma yang benar-benar dapat menyebabkan orang yang hidup menghilang selamanya. Mereka telah dengan hati-hati mencari di daerah itu berkali-kali sebelumnya. Tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda bahaya. Dayu menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, Senior, saya masih ingin turun dan mencarinya. Dia bukan seseorang yang memiliki kehidupan yang begitu singkat. Omong kosong, Wei Ke memelototinya. Apakah kamu tidak tahu situasimu saat ini? Istirahat dulu. Tetapi, Wei Ke tidak menunggunya selesai sebelum berkata, aku tidak ingin menyerangmu. Tetapi jika kamu bersikeras, aku hanya bisa menjatuhkanmu. Tao Rongfang mengulurkan tangan untuk memegang tangan Dayu dan dengan lembut berkata, mari kita istirahat dulu. Kita akan bicara nanti. Dayu mengerutkan bibir merahnya saat air mata mengalir di wajahnya, mengangguk dengan lembut. Pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi dan suara gemuruh seperti guntur berguling di tanah, menyebabkan seluruh bintang matahari bergetar. Orang-orang Great Moon Province terkejut dan menoleh untuk melihat sekeliling. Hanya untuk melihat bahwa magma di mulut magma di permukaan tanah tiba-tiba mulai mendidih dan meledak, melepaskan aura berbahaya. Ekspresi Wei Ke berubah saat dia berteriak, bangun. Saat dia berbicara, dia mengumpulkan kekuatannya dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, serangkaian pilar magma keluar dari mulut magma. Seolah-olah naga api telah muncul, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Semua orang terbang tinggi ke langit. Wajah mereka pucat saat mereka melihat ke bawah dan melihat bahwa bintang matahari di bawah mereka tampaknya telah meledak, menciptakan retakan dan jurang raksasa yang tak terhitung jumlahnya saat magma mengalir keluar. Suara gemuruh terdengar tanpa henti, mengguncang gendang telinga semua orang. Cahaya menyilaukan datang dari arah tertentu dan seorang murid Provinsi Great Moon berseru, apa itu? Melihat ke arah sumber suara,
Pupil semua orang menyusut saat mereka melihat bayangan istana raksasa muncul di langit, menjulang di atas awan seperti Fata Morgana. Namun, meskipun itu hanya gambar samar, itu masih memberikan perasaan agung dan kuno. Seolah-olah istana ini telah melintasi ratusan juta tahun, melintasi sungai sejarah dari zaman yang jauh. Sebenarnya ada sebuah istana di Sunstar. Wei Ke berteriak, istana ilahi gagak emas. Sudah lama dikabarkan bahwa Sunstar tidak hanya memiliki material kelas tinggi seperti Sunstru Gold di atasnya, tetapi juga memiliki sesuatu seperti Golden Crow Divine Palace. Alasan nyala api matahari di Sunstar akan padam adalah karena gagak emas akan mati. Namun, rumor itu hanya rumor. Kebanyakan orang akan percaya bahwa ada emas sejati matahari di sini. Tetapi 9 dari 10 tidak akan percaya bahwa ada istana ilahi gagak emas di sini, sedangkan yang lainnya akan skeptis. Namun, pada saat ini, sebuah istana benar-benar muncul di Sunstar. Penjelasan apa lagi yang bisa ada selain istana ilahi gagak emas? Mata indah Tao Rongfang juga melebar. Rumor itu benar? Ekspresi Wei Ke berubah saat dia samar-samar merasa bahwa perkembangan masalah ini telah melebihi harapannya. Jika itu hanya Sunstru Gold, kekuatan dari beberapa domain besar di dekatnya masih bisa mengendalikannya dan mencegah penyebaran berita, memungkinkan keuntungan tetap berada di domain besar ini. Tapi sekarang, bahkan istana ilahi gagak emas yang dikabarkan telah muncul. Jadi berita ini tidak bisa lagi disegel. Pada saat itu, orang-orang dari 36 gua surga dan 72 surga akan datang untuk menyelidiki. Pada saat itu, bagaimana kekuatan kelas 3 seperti Provinsi Great Moon dapat memperoleh manfaat? Bahkan pasukan kelas 2 dengan master tahap Open Heaven tingkat menengah harus minggir. Jadi jika dia ingin menuai beberapa keuntungan, dia harus melakukannya sesegera mungkin. Paling tidak, dia harus mendapatkan beberapa manfaat sebelum berita itu menyebar. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Wei Ke segera membuat keputusan. Meng Hong. Murid ada di sini. Meng Hong melangkah maju. Ambil saudara dan saudari juniormu dan tinggalkan tempat ini. Meng Hong tertegun sejenak sebelum dengan cepat sadar dan menangkupkan tangannya. Ya? Lalu kita akan menunggu paman bela diri dan bibi bela diri di luar. Petik 2. Wei Ke menggelengkan kepalanya. Tidak. Kamu bisa pergi ke Fesin dan menunggu bibi bela dirimu Tao dan aku. Kemudian, minta Fesin untuk mengirim pesan kepada kepala agar dia dan tetua lainnya segera datang ke sini. Petik 2. Meng Hong berkata dengan serius. Murid mengerti. Setelah mengatur semuanya, Wei Ke menoleh ke Tao Rongfang lalu berkata, ayo pergi. Mengatakan demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Tao Rongfang mengingatkan Asun. Suner kecil. Ikuti kakak senior Meng dan berhati-hatilah. Asun mengangguk. Begitu juga guru? Tao Rongfang tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengejar Wei Ke. Begitu dua Master Open Heaven Stage pergi, para murid dari Great Moon Province segera kehilangan rasa aman mereka. Semua orang menoleh untuk melihat Meng Hong, yang berkata, kalian semua telah mendengar perintah dari dua paman bela diri dan bibi bela diri ini. Sekarang istana ilahi gagak emas telah muncul. Tempat ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Lebih penting bagi kita untuk bergegas ke The First Inn. Ikuti aku. Dayu berkata, kakak Meng, aku ingin tinggal. Old Fang juga berdiri. Aku juga ingin tinggal. Asun berkata, aku juga. Kamu, Meng Hong menatap mereka bertiga. Mencoba yang terbaik untuk menunjukkan sikap kakak senior. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh dua marsial paman dan marsial bibi? Sekarang kita telah kehilangan perlindungan dari paman bela diri dan bibi bela diri kita. Bagaimana jika kita menghadapi semacam musuh? Dayu menunduk dalam diam. Old Fang berkata, kakak senior Meng, harap tenang. Kita saat ini bukan murid Provinsi Great Moon. Jadi saya tidak berpikir ada orang yang akan datang mencari masalah dengan kita. Kita hanya ingin menemukan saudara yang lagi. Paling tidak, jika dia tidak lagi hidup, kita harus melihat mayatnya. Asun mengangguk dengan penuh semangat. Wajah Meng Hong tenggelam. Haruskah kamu melakukan ini? Old Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, kakak senior Meng, mohon maafkan kita. Jika bukan karena saudara Yang, saya khawatir beberapa dari kita masih akan menderita di Seven Skillful Land. Dia adalah dermawan kita. Dan sekarang dia dalam masalah. Kita tidak bisa hanya duduk dan menonton. Meng Hong menghela nafas panjang dan berjuang sejenak sebelum menggertakkan giginya. Aku tidak bisa bersamamu. Menjangkau salah satu murid. Dia berkata, saudara muda Liu, cepat pergi ke First Inn dan minta First Inn untuk mengirim pesan ke kantor pusat. Hati-hati di perjalanan. Murid bermarga Liu menangkupkan tangannya. Ya, mengatakan demikian. Dia segera terbang ke langit. Meng Hong memandang semua orang lagi dan berkata, istirahat selama 2 jam.
Kita akan mencari setengah hari. Setelah setengah hari, terlepas dari apakah kita menemukan sesuatu, kita harus meninggalkan tempat ini. Old Fang sangat gembira. Terima kasih, kakak senior Meng. Dayu juga dengan cepat berterima kasih padanya. Meskipun dia tidak ingin merepotkannya. Dengan begitu banyak orang di sini, dia tidak peduli. Meng Hong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kalian semua, ingat ini. Untuk masalah hari ini, jika ada yang berani berbicara sepatah kata pun kepada dua paman bela diri dan bibi bela diri, jangan panggil saya kakak senior di masa depan. Ini adalah pelanggaran perintah Wei Ke. Jadi tentu saja dia takut. Sekelompok murid dengan cepat berkata, kita tidak akan mengatakannya. Kita tidak akan mengatakannya. Semua orang sekali lagi turun ke tanah dan mulai memulihkan diri. Untungnya, setelah gerakan aneh bintang matahari tadi, mereka bisa tenang. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa menemukan tempat untuk beristirahat. Pada saat yang sama, di jalan rahasia bawah tanah, Yang Kai melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dia telah lama mengejar Sun True Fire Orde kelima dan telah gagal beberapa kali. Hanya untuk menemukan kesempatan menggunakan tas harapan 6 arah untuk menyerapnya. Sebelum dia bisa bersukacita, dia merasakan kekuatan yang kuat menyedotnya. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam pusaran air. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah ada di sini. Sebenarnya ada tempat seperti itu di bawah bintang matahari? Tempat macam apa ini? Terowongan itu sangat luas, dan cahayanya tidak redup. Itu tidak terlihat seperti terbentuk secara alami, melainkan buatan manusia. Dinding dan lantai terowongan ditutupi dengan benda merah menyala, dan seluruh terowongan dipenuhi dengan energi elemen api murni. Dia diam-diam terkejut, energi elemen api di sini kaya dan murni. Berkali-kali lebih tinggi dari tanah spiritual api dari Seven Skillful Land. Jika seseorang dapat mengolah dan memadatkan energi elemen api kelas 1 di tanah spiritual api dari Seven Skillful Land, maka seseorang dapat memadatkan elemen api orde ketiga di sini. Tanpa bahan elemen api, hanya menyerap energi elemen api saat ini untuk mencapai orde ketiga mengejutkan. Jika kekuatan luar mengetahui tentang ini, mereka mungkin akan bertarung sampai mati. Pikirkan saja, bagaimana mungkin tanah harta karun budidaya yang langka seperti itu tidak didambakan? Tapi, tempat macam apa ini? Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu di bawah bintang matahari? Dia tidak bisa mengetahuinya. Jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya untuk saat ini. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa terowongan itu sangat panjang, tanpa ujung yang terlihat. Yang Kai mencoba mengaktifkan hukum luar angkasa dan menemukan bahwa itu tidak kabur. Dengan kata lain, dunia di sini tidak disegel, jadi dia merasa lega. Selama dunia tidak disegel, dia bisa pergi kapan saja tanpa takut terjebak di sini. Setelah secara acak memilih arah dan berjalan ke depan selama beberapa ribu meter, dia benar-benar mencapai ujung jalan. Di ujung jalan, ada pintu perunggu yang tampak sangat berat, menghalangi jalannya. Yang Kai mengangkat tangannya untuk mendorong pintu. Tetapi bahkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih tidak bisa membukanya. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut, meskipun kultivasinya saat ini tidak terlalu tinggi di Outer Universe. Karena Vena Naga, kekuatannya sangat menakutkan. Pintu perunggu ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Tetapi di bawah kekuatannya yang kasar, pintu itu tetap tidak tergerak. Jelas, itu bukan sesuatu yang sederhana. Yang Kai tidak berani menyebabkan terlalu banyak keributan. Jadi setelah merenung sejenak, dia kembali ke sisi lain. Setelah berjalan lama, Yang Kai mencapai ujung jalan. Apa yang membuatnya terdiam adalah bahwa situasi di sisi ini persis sama dengan di sisi lain. Ada pintu perunggu besar menghalangi jalannya. Jika Yang Kai tidak yakin dia menuju ke arah yang benar, dia akan mengira dia berjalan berputar-putar. Bagian ini telah benar-benar tertutup. Dari kelihatannya, jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus membuka pintu perunggu. Tetapi dia tidak tahu kemana arah kedua pintu itu. Kali ini agak sulit, berdiri di tempat sejenak. Yang Kai mengeluarkan tas harapan 6 arah dan memeriksa isinya. Di dalam tas ada bola api panas yang sepertinya memiliki pikirannya sendiri. Namun, tas Wisfu adalah harta yang bahkan bisa menyerap pembudidaya Open Heaven Stage. Jadi bagaimana bola Sun True Fire bisa terlepas dari belenggunya? Itu memang Sun True Fire Orde kelima. Dibandingkan dengan 3 bagian dari Sun True Fire yang dia kumpulkan dari Provinsi Great Moon, energi atribut api yang dimilikinya jelas lebih kaya dan lebih murni. Melihat masa Sun True Fire ini, suasana hati Yang Kai menjadi jauh lebih baik. Setelah menghabiskan hampir 4 bulan di First In dan menghabiskan lebih dari 100.000 Open Heaven Pills, materi kelas 5 yang dia peroleh bernilai 1 atau 2 juta, menutupi semua pengeluarannya sebelumnya. Karena dia tidak bisa menyimpannya di Six Directions Wisfu Bag selamanya,
Yang Kai memutuskan untuk hanya mentransfer Sunstru Fire-nya ke dunia kecil yang misterius dan menekannya di suatu tempat. Setelah menyelesaikan semua ini, Yang Kai menatap pintu perunggu di depannya. Tatapannya perlahan menjadi tegas. Dia datang ke tempat ini karena dia tidak punya pilihan lain. Pertama, itu untuk memperluas wawasannya. Dan kedua, itu untuk pohon dunia. Terlepas dari alasannya, dia membutuhkan sejumlah besar kekayaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Meskipun dia telah mendapatkan beberapa manfaat dari perjalanan ke bintang matahari ini, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pengeluarannya di masa depan. Jadi tidak peduli apa, dia harus mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Di balik pintu perunggu, mungkin ada harta yang luar biasa. Menjangkau ke dalam kehampaan, Yang Kai memanggil Azure Dragon Spear-nya dan mendorongnya ke depan. Tanah bergetar. Pada saat yang sama, di tanah, di depan aula sederhana dan tanpa hiasan, sejumlah sosok terbang dari segala arah dan mendarat di depan aula, menatapnya dengan kagum. Istana Ilahi Gagak Emas? Itu benar-benar Istana Ilahi Gagak Emas? Teriak kawem kaget terdengar dari mulut banyak Master Open Heaven Stage. Masing-masing wajah mereka memerah. Bahkan para Master Open Heaven Stage ini tidak pernah berpikir bahwa legenda itu benar, bahwa Golden Crow Divine Palace benar-benar ada di Sunstar. Karena ada Istana Ilahi Gagak Emas di sini, itu berarti bahwa legenda lainnya tidak berdasar. Gagak emas sedang sekarat sehingga matahari hampir padam. Berpikir bahwa mungkin ada mayat gagak emas yang kuat di dalam Istana Ilahi Gagak Emas ini. Banyak Master tahap Open Heaven merasa hati mereka terbakar. Ini adalah gagak emas, salah satu binatang kuno, tidak kalah dengan naga atau phoenix. Belum lagi berapa banyak harta yang telah dikumpulkan gagak emas ini sepanjang hidupnya. Bahkan mayatnya sendiri adalah harta yang tak ternilai. Tapi sekarang, Istana Ilahi Gagak Emas ini berada tepat di depan mereka. Dan harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya sepertinya melambai ke arah mereka. Siapa yang tidak tergoda? Master Open Heaven Stage yang telah tiba lebih dulu tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan bergegas menuju Golden Crow Divine Palace dalam sekejap. Menyebabkan keributan besar saat satu demi satu sosok bergegas maju. Pintu Istana Ilahi tertutup rapat. Dan meskipun tidak ada tanda-tanda penghalang, itu masih menghalangi jalan semua orang. Saat sekelompok Master Open Heaven Stage hendak memaksa masuk melalui pintu, dua patung burung aneh berkaki tiga di kedua sisi pintu tiba-tiba mengeluarkan aura berbahaya. Mata kedua burung aneh berkaki tiga itu berputar dengan gesit. Dan dengan suara retak, mereka menoleh ke arah pintu dan membuka mulut, menyemburkan dua garis api tipis. Garis apinya sangat kecil sehingga hampir dapat diabaikan. Dan ketika dimuntahkan, tidak ada panas sama sekali. Namun, ketika garis api dimuntahkan, beberapa Master Open Heaven Stage yang berkumpul di dekat gerbang memiliki lubang besar di dada dan perut mereka. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari lubang itu. Tetapi orang dapat dengan jelas melihat pergerakan organ dalam mereka. Perubahan mendadak terjadi dan tidak ada yang bisa bereaksi. Jeritan segera terdengar, dan kelompok pembudidaya Open Heaven Stage semua mundur dengan panik. Setelah serangkaian suara retak, dua patung burung aneh berkaki tiga itu tampak hidup saat mereka mengepakkan sayap dan berjalan turun dari posisi semula. Tubuh hitam mereka memancarkan cahaya menyilaukan seperti dua matahari kecil. Ketika Wei Ke dan Tao Rongfang tiba, mereka kebetulan melihat sekelompok pembudidaya Open Heaven Stage melawan dua patung Golden Crow ini dan mau tidak mau terkejut. Kakak Ziye, Wei Jue mengalihkan pandangannya dan melihat sesosok tubuh sedang duduk bersila tidak jauh darinya. Dia dengan cepat bergegas dan setelah mendarat, dia melihat luka mengerikan di dada dan perut orang ini dan ekspresinya sedikit berubah. Saudara Ziye, apa yang terjadi? Ziye membuka matanya dan melihat ke atas. Tersenyum kecut. Jadi itu Saudara Wei. Saudara Ziye, cederamu. Senyum Ziye menjadi lebih pahit. Saya tidak memperhatikan, batuk-batuk. Saat dia berbicara, darah berbusa dari mulutnya. Suhu darah berbusa pada suhu yang mengerikan. Seolah-olah telah direbus dan menggelegak. Pada saat yang sama, kulitnya menjadi sangat merah, seperti kepiting yang dimasak. Hati-hati, api sejati gagak emas, Ziye berteriak saat dia jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Saudara Ziye, Wei Ke berteriak ketakutan. Tetapi tidak ada jawaban. Dia meninggal, Tao Rongfang, yang mengikuti mereka, sedikit memucat. Wei Ke mengulurkan tangannya untuk memeriksa kondisi Ziye. Dan ekspresinya mau tidak mau berubah ketika dia menemukan bahwa meridian Ziye telah benar-benar terbakar. Dan masih ada energi panas yang membara di sekujur tubuhnya. Tanpa perlindungan dari kekuatannya sendiri, energi panas yang membakar ini telah mengubah daging Ziye menjadi darah, mengalir keluar dari luka di 7 lubang dan dadanya.
Kulit kepala Wei Ke mati rasa dan tubuhnya menjadi dingin. Dia sangat menyadari kekuatan Ziye ini. Sama seperti dirinya, dia juga merupakan Open Heaven Orde ketiga. Meskipun kekuatan semacam ini tidak terlalu kuat di Outer Universe, itu juga tidak lemah. Sekarang dia telah mati dengan sangat menyedihkan. Jelas bahwa istana ilahi gagak emas ini tidak mudah untuk ditembus. Mendongak, dia melihat sekelompok pembudidaya Open Heaven Stage bertarung dengan dua patung Golden Crow di luar istana ilahi. Wei Ke yakin bahwa kedua patung gagak emas ini memang hanya patung, tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun, dia tidak tahu dari bahan apa mereka disuling. Tetapi mereka sangat kokoh. Bahkan ada jejak kemampuan ilahi gagak emas yang disegel di dalam patung-patung ini. Jika tidak mereka tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Tao Rongfang bertanya. Wei Ke berkata, tunggu dan lihat. Meskipun dua patung gagak emas tidak terlalu gesit dan Wei Ke tidak akan terluka selama dia berjaga-jaga, api sejati gagak emas benar-benar menakutkan. Selain itu, dengan begitu banyak orang yang mengelilingi kedua patung itu, ada beberapa orang dari Provinsi Great Moon. Ada banyak orang lain yang memiliki ide yang sama dengan mereka. Semuanya bergegas ke sini kemudian untuk mengamati dari jauh. Tidak menunjukkan tanda-tanda ikut campur. Adegan ini menyebabkan para pembudidaya Open Heaven Stage yang bertarung dengan patung Golden Crow mengutuk di dalam hati mereka. Tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Pada saat ini, mereka yang berani datang ke sini pada dasarnya adalah semua Master Open Heaven Stage. Setiap pembudidaya di bawah Open Heaven Stage tidak terlihat. Kemungkinan besar, mereka semua memiliki ide yang sama dengan Wei Ke dan telah mengatur agar murid-murid mereka tetap berada di luar sehingga mereka tidak akan tertahan saat melawan orang lain. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, dua Master Open Heaven Stage lainnya terluka oleh api sejati gagak emas dan terpaksa melarikan diri. Tetapi api sejati gagak emas terlalu ganas. Meskipun mereka berdua tidak terluka parah, tubuh mereka jelas dipenuhi dengan darah mendidih. Jika mereka tidak menemukan cara untuk menetralisir api sejati gagak emas di tubuh mereka, kemungkinan besar mereka akan berakhir seperti Ziye. Kelompok Master Open Heaven Stage diam-diam berteriak. Awalnya, mereka adalah yang pertama tiba. Tetapi siapa yang mengira mereka akan menemukan dua mesin pembunuh ini? Jika mereka tahu, mereka tidak akan datang secepat ini. Namun, upaya banyak Master Open Heaven Stage tidak sia-sia. Setelah bertarung begitu lama, gerakan kedua patung gagak emas jelas tidak gesit seperti sebelumnya. Dan api sejati gagak emas yang mereka keluarkan tidak sekuat sebelumnya, menyebabkan mata mereka yang awalnya agak cerdas menjadi tumpul. Semua orang mengerti apa artinya dan tahu bahwa sebagian besar kemampuan ilahi yang telah dicap ke dalam patung telah aus. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tetaplah benda mati. Dengan begitu banyak pembudidaya Open Heaven Stage menyerang bersama. Hanya masalah waktu sebelum mereka dihancurkan. Lihat harapan. Semua orang menjadi lebih kejam. Mereka semua ingin menghabisi dua mesin pembunuh ini sesegera mungkin sebelum menjelajahi istana ilahi gagak emas. Seiring waktu berlalu, kedua patung gagak emas menjadi lebih lemah. Dan bahkan api sejati gagak emas yang mereka keluarkan dari mulut mereka menjadi terputus-putus, seolah-olah telah habis. Melihat ini, semua orang sangat gembira. Meskipun patung gagak emas ini disempurnakan dengan sangat indah, sebenarnya tidak sekuat itu. Satu-satunya hal yang kuat adalah api sejati gagak emas. Sekarang bahkan api sejati hampir hilang. Apa yang perlu ditakuti? Sama seperti banyak Master Open Heaven Stage sedang bersiap untuk menjatuhkan patung Golden Crow dalam satu gerakan. Bayangan hitam tiba-tiba turun dari atas. Bayangan hitam ini tampak seperti lengan baju yang telah diperbesar berkali-kali, menutupi matahari dan mengguncang tanah. Alam semesta di lengan baju, Wei Ke, yang telah mengamati pertempuran dari samping, berseru, segera mengenali asal mula kemampuan ilahi ini. Dengan gelombang selongsong, kekuatan bergelombang menyapu banyak tahap Open Heaven, dan dua patung gagak emas tersapu ke dalam selongsong. Dengan sekejap, seorang lelaki tua muncul dari udara tipis. Kedua lengan bajunya yang lebar berkibar tertiup angin. Dia memiliki kepala gemuk dan telinga besar, dan wajahnya merah cerah. Pada saat ini, dia tersenyum sambil menatap lengan tangan kanannya. Di dalam lengan baju, dua patung gagak emas kecil bisa terlihat samar-samar berlarian. Tetapi mereka tidak bisa melepaskan diri. Tak perlu dikatakan, orang yang telah menggunakan kemampuan ilahinya untuk mengumpulkan patung gagak emas adalah orang tua ini. Kelompok Master Open Heaven Stage tertegun sejenak sebelum menjadi marah dan memelototi lelaki tua itu. Mereka telah berjuang di sini selama setengah hari dan akhirnya berhasil menyingkirkan patung gagak emas. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada saat terakhir, orang lain akan merebutnya? Bagaimanapun,
patung gagak emas ini adalah harta yang bagus. Namun, setelah melihat wajah lelaki tua itu, semua orang mengerutkan kening. Meskipun ekspresi mereka dipenuhi dengan kemarahan, mereka tidak berani menyuarakannya. Jelas agak takut dengan identitas dan kekuatan lelaki tua itu. Tao Rongfang berbisik. Orang-orang dari Cakrawala benar-benar datang. Wei Ke juga memasang ekspresi serius. Ini hanya Old Hong. Saya tidak tahu apakah dua lainnya telah datang. Tetapi jika dua lainnya telah datang, itu akan merepotkan. Saat mereka berbicara, perubahan aneh terjadi. Saat Old Hong Horizon merasa senang dengan dirinya sendiri, seutas benang emas tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan dan diam-diam melesat ke lengan Old Hong. Ketika benang emas ditarik, patung gagak emas yang disimpan di lengan bajunya juga ditarik keluar. Wajah Old Hong menjadi dingin saat dia berteriak, tikus mana yang berani memperebutkan makanan liar dari lelaki tua ini. Saat dia berbicara, tangannya yang gemuk mengulurkan tangan ke arah patung gagak emas. Dalam kehampaan, tawa ringan terdengar. Tawa ini senyaman lonceng perak, membuat semua orang yang mendengarnya merasa santai dan nyaman. Ditemani oleh tawa ini, sesosok halus muncul. Tangan gioknya yang ramping menjangkau ke arah Old Hong. Dengan ledakan keras, kekuatan kekerasan meledak, menyebabkan Old Hong sedikit gemetar dan mundur beberapa langkah. Menggunakan kekuatan pantulan, sosok halus itu langsung menjauh dari Old Hong dan berbalik untuk menatapnya sambil tersenyum. Old Hong, mengapa kamu begitu marah? Perubahan ini terjadi terlalu cepat, dan baru sekarang semua orang bisa melihat dengan jelas penampilan penyerang. Itu adalah wanita yang sangat dewasa. Matanya penuh pesona dan matanya yang jernih tampak seperti meneteskan air saat dia memancarkan pesona tak terbatas yang sepertinya mampu menelan semua mata di dunia ini. Wajah Old Hong awalnya dipenuhi dengan kemarahan. Tetapi ketika dia melihat wanita ini, semua kemarahannya langsung menghilang dan dia memaksakan senyum. Jadi ini Nyonya Lan di First Inn. Saya tidak sopan. Hatinya dipenuhi rasa jijik. Jika ada orang lain yang berani merebut sesuatu darinya, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Tapi wanita ini berasal dari First Inn. Dan dengan kekuatan Horizon, tidak mungkin dia bisa menantangnya. Dia tahu bahwa patung gagak emas yang dia curi tidak akan bisa kembali. Tetapi dia meninggalkan satu untuknya, memberinya wajah. Pemiliknya tersenyum manis. Hong tua, hal ini menyenangkan. Bagaimana kalau memberiku satu? Karena itu direnggut. Bagaimana saya bisa mengambilnya kembali? Old Hong diam-diam mengutuk dalam hatinya dan tersenyum. Ini adalah kehormatan tuan tua yang disukai Nyonya Lan. Jika Nyonya menginginkannya, saya bisa memberikannya kepada kamu. Saat dia berbicara, dia menggoyangkan lengan bajunya, menunjukkan tampilan yang murah hati. Pemilik menyisir rambutnya ke belakang telinganya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Saya hanya akan mengambil satu kembali dan mempelajarinya sebagai bantuan dari Old Hong. Jika Old Hong memiliki informasi yang ingin dia tanyakan nanti, silakan datang ke First Inn saya. Saya akan memberi kamu satu secara gratis. Mendengar ini, Old Hong tersenyum dan berkata, Nyonya terlalu sopan. Karena itu masalahnya. Tuan tua ini dengan hormat akan menerimanya. Sepotong informasi untuk ditukar dengan patung gagak emas. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah transaksi ini rugi atau untung. Apakah Nyonya juga di sini untuk menjelajahi istana ilahi gagak emas ini? Old Hong berbalik untuk melihat istana kuno dan bertanya. Pemilik berkata, dengan masalah besar yang terjadi di sini, tentu saja saya harus datang dan melihatnya. Bukankah Old Hong sama? Alis Old Hong berkedut. Karena itu masalahnya. Bagaimana kalau Nyonya dan tuan tua ini bergabung sehingga kita bisa saling menjaga? Dia benar-benar tidak bisa berdebat dengannya. Tapi untungnya, bisnis First Inn jujur. Jika dia bisa membentuk aliansi dengan Nyonya Lan ini, jika dia mendapatkan keuntungan apapun di dalam, dia pasti akan bisa membaginya dan tidak kembali dengan tangan kosong. Pemiliknya memainkan sehelai rambut indahnya di depan dadanya dan tersenyum tipis. Bentuk kelompok? Lupakan saja. Aku lebih terbiasa sendirian. Jika Old Hong ingin membentuk kelompok, mengapa tidak bertanya kepada mereka dan melihat apakah mereka bersedia? Saat dia berbicara, dia tanpa sadar melirik ke samping. Mereka, Old Hong mengerutkan kening dan dengan cepat mengerti, menyapu lengan bajunya. Dia dengan dingin mendengus. Kalian semua keluar dari sini. Kekuatan kekerasan tersapu dan beberapa sosok tersembunyi muncul di kehampaan. Tidak banyak orang, hanya 3 orang. Seorang sarjana dengan lembut mengipasi dirinya dengan kipas bundar di tangannya. Seorang pria kekar berjubah hitam dengan tatapan mantap. Dan seorang gadis muda mengenakan gaun hijau. Dia tidak tahu metode apa yang mereka gunakan. Tetapi mereka telah bersembunyi di bayang-bayang selama ini. Belum lagi Open Heaven Stage tingkat rendah. Bahkan orang-orang seperti Old Hong tidak menyadari keberadaan mereka. Jika bukan karena pengingat pemilik First Inn,
Old Hong tidak akan menyadarinya. Dia tahu bahwa kekuatan Nyonya Lan ini memang jauh lebih kuat dari miliknya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga marah pada kekejaman orang-orang ini. Mereka jelas bersembunyi di balik bayangan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kamu. Apa yang salah? Apakah kamu ingin menuai manfaatnya? Old Hong mendengus dingin. Jelas mengenali ketiganya. Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin. Ekspresinya arogan. Tapi dia masih berbalik dan memberi salam kepada pemiliknya. Cendekiawan itu juga tersenyum kecut dan menangkupkan tinjunya. Nyonya Lan memiliki mata yang bagus. Gadis muda itu menghentakkan kakinya dan cemberut. Kakak Lan, kamu terlalu berlebihan. Meskipun keberadaan mereka telah diungkap oleh pemilik, mereka bertiga tidak berani mengeluh sama sekali. Jelas sekali latar belakang seperti apa yang dimiliki Fesin. Nyonya Lan menutup mulutnya dan tertawa. Ini tidak ada hubungannya denganku. Hanya saja penglihatan Old Hong cukup bagus. Kata-kata ini diucapkan tanpa ketulusan, tetapi tidak ada yang berani membantah. Di bawah, wajah Wei Ke dipenuhi dengan kepahitan saat dia menatap ketiga pendatang baru dan berbisik. Zhang Qi dari Loating Evil Land, Ji Tianxing dari Blood Dragon Altar, Yuan Xiaoman dari Mirror Flowers Watermoon. Meskipun ada banyak Master Open Heaven Stage yang telah tiba di sini sebelumnya, semuanya adalah Master Open Heaven Stage tingkat rendah. Jadi bahkan jika ada kesenjangan antara kekuatan mereka, itu tidak akan terlalu besar. Namun, mana dari pendatang baru ini yang bukan Master tahap Open Heaven tingkat menengah? Horizon, Loating Evil Land, Blood Dragon Altar, Mirror Flowers Watermoon. Semuanya adalah kekuatan kelas 2. Belum lagi pemilik Fesin, Nyonya Lan. Aku pernah bertemu Ji Tianxing dan Yuan Xiaoman sebelumnya. Jadi itu berarti cendekiawan itu adalah Zhang Qi dari Tanah Jahat yang membenci? Tao Rongfang bertanya. Wei Ke mengangguk. Orang ini mungkin terlihat lembut dan halus, tetapi metodenya sangat kejam. Jika suster junior bertemu orang ini di masa depan, kamu harus berhati-hati. Aku mengerti. Tao Rongfang mengangguk ringan. Saat mereka berdua berbicara, Zhang Qi tiba-tiba menoleh dan melirik, menyebabkan ekspresi Tao Rongfang sedikit berubah. Dia tahu bahwa percakapannya dengan kakak seniornya pasti diperhatikan oleh Zhang Qi. Jadi dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Meskipun dia juga Master tahap Open Heaven Orde ketiga, dia masih hanya Master tingkat rendah. Kesenjangan antara Master peringkat rendah dan Master tahap Open Heaven tingkat menengah terlalu besar. Jika dia menjadi sasaran seseorang di level itu, dia pasti akan mengalami nasib buruk. Untungnya, Zhang Qi hanya meliriknya sejenak sebelum menarik pandangannya. Dengan Golden Crow Divine Palace di depannya, dia mungkin tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Di sisi lain, meskipun patung gagak emas hilang, tidak satupun dari banyak Master tahap Open Heaven tingkat rendah yang berani bertindak gegabah. Pada saat ini, beberapa Master tahap Open Heaven tingkat menengah telah muncul, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka dapat dibakar. Selain itu, mereka bahkan belum memasuki gerbang dan sudah dalam bahaya. Jika mereka benar-benar masuk, siapa yang tahu bahaya seperti apa yang akan mereka hadapi? Secara alami, mereka semua memiliki niat untuk membiarkan para Master memimpin. Old Hong dan yang lainnya juga mengerti apa yang terjadi dan dengan dingin melirik ke bawah. Lalu Zhang Qi berkata, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Pria berjubah hitam, Ji Tianxing, mengangguk dan berkata, tentu saja, kita harus masuk. Old Hong melihat sekeliling. Siapa yang masuk duluan? Yuan Xiaoman bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan berlari ke sisi Nyonya Lan dan memegang lengannya. Tersenyum ketika dia mengatakan sesuatu padanya. Nyonya Lan menekan hidungnya, menyebabkan Yuan Xiaoman cemberut. Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, Old Hong berkata, bagaimana dengan ini? Kita akan bergiliran membuka pintu ini. Sepertinya tidak akan mudah untuk dibuka. Siapapun yang bisa membukanya akan menjadi yang pertama masuk. Yang pertama masuk tentu saja berbahaya, tetapi juga mungkin untuk menemukan hal-hal baik. Yang lemah ingin mengambil harta itu. Jadi yang kuat secara alami lebih bersedia untuk mengambil inisiatif. Zhang Qi dan Ji Tianxing tidak keberatan. Jadi Old Hong menoleh untuk melihat pemilik dan bertanya, Nyonya Lan, bagaimana kalau kamu melakukan langkah pertama? Nyonya Lan tersenyum ringan. Tidak perlu. Kamu bisa pergi. Aku akan berbicara dengan Xiaoman. Old Hong melihat ini dan berkata, kalau begitu tuan tua ini akan pergi duluan? Saat dia berbicara, tubuhnya yang gemuk melayang ke pintu utama dan menatapnya sejenak sebelum mengangkat tangannya dan menekannya. Ratusan pasang mata menatap gerakan Old Hong. Berderak. Dengan suara keras, pintu perlahan terbuka.
Hong tercengang. Zhang Qi, Ji Tianxing, dan yang lainnya semua tercengang. Tidak ada yang mengira pintu akan terbuka dengan mudah. Sementara semua orang masih linglung, Old Hong sudah bergegas ke aula dalam sekejap. Gerakannya ini segera memengaruhi saraf semua orang, menyebabkan sekelompok Master Open Heaven Stage bergegas maju. Enyah, pria berpakaian hitam, Ji Tianxing, meraung saat dia menyerbu ke depan seperti binatang buas kuno yang gila, menghancurkan semua yang ada di jalannya dan mengirim siapapun yang mencoba menghalangi jalannya terbang. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan pintu dan menjadi orang kedua yang bergegas masuk. Mengikuti di belakangnya, cendekiawan Zhang Qi dengan lembut melambaikan kipasnya dan juga masuk. Kakak Lan, ayo masuk juga. Yuan Xiaoman menoleh untuk melihat Nyonya Lan, yang mengangguk ringan sebelum mereka berdua masuk ke aula. Tidak sampai semua master tahap Open Heaven tingkat menengah ini telah masuk, semua pembudidaya yang tersisa bergegas maju. Selama periode waktu ini, secara alami ada pertukaran pukulan singkat, dan fluktuasi energi penekan kadang-kadang berfluktuasi. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Tao Rongfang bertanya pada Wei Jue. Ayo masuk dan lihat, kata Wei Ke dengan suara rendah. Karena mereka sudah ada di sini dan pintu istana ilahi gagak emas telah dibuka, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk pergi. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah masuk, selama mereka berhati-hati dan tidak berkelahi dengan orang lain, seharusnya tidak ada bahaya. Ketika dua orang dari Provinsi Great Moon memasuki aula utama, aura panas yang menyengat menyerbu ke arah mereka. Melihat sekeliling, orang hanya bisa melihat sosok terbang di aula yang luas, membuatnya tampak sangat hidup. Selain itu, ada juga kelompok Sun True Fire yang melintas di antara kerumunan, menghindari pengejaran para master tahap Open Heaven itu. Cahaya Sun True Fire menerangi seluruh aula, memantulkan cahaya dari banyak master tahap Open Heaven. Ini, Tao Rongfang tercengang. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu hidup begitu dia masuk. Pada saat ini, ada lebih dari selusin Sun True Fire terbang di sekitar aula. Peristiwa agung seperti itu benar-benar langka, menyebabkan hati dia dan Wei Ke terbakar. Di dalam aula utama, pilar-pilar tebal berdiri tegak, dikelilingi oleh obor. Tao Rongfang tidak terlalu memperhatikan mereka pada awalnya. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat pada obor-obor ini, dia terkejut. Obor macam apa ini? Itu jelas merupakan bola Sun True Fire yang menyala. Seluruh aula diterangi oleh Sun True Fire. Tak perlu dikatakan, Sun True Fire yang berterbangan di aula seharusnya menjadi keberadaan seperti obor. Tetapi telah diwaspadai oleh orang-orang yang telah masuk dan melarikan diri. Kakak senior dan saudara muda saling memandang, dan tanpa komunikasi lebih lanjut, keduanya segera bergegas keluar dan bergegas menuju obor api. Bahkan sebelum mereka tiba, mereka telah menggunakan kemampuan ilahi mereka dalam upaya untuk mengumpulkan Sun True Fire dengan paksa. Jumlah Sun True Fire di aula itu tidak sedikit, terutama karena luas aula ini tidak kecil. Ada lebih dari 20 Sun True Fire yang digunakan sebagai obor. Tetapi ada juga banyak orang yang datang. Semuanya pembudidaya Open Heaven Stage, termasuk beberapa Master Open Heaven Stage Mid-Rank. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, debu mengendap. Beberapa Master tahap Open Heaven tingkat menengah masing-masing telah memperoleh lebih dari 2 bagian Sun True Fire. Beberapa di antaranya setidaknya kelas 5, sementara sisanya telah direnggut oleh yang lain. Keduanya dari Provinsi Great Moon cukup beruntung. Meskipun mereka datang sangat terlambat, mereka berhasil merebut sebagian dari Sun True Fire, dan itu bahkan api sejati kelas 5. Wei Ke dan Tao Rongfang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan di mata mereka. Jika satu materi kelas 5 dikeluarkan, itu bisa ditukar dengan 10 materi kelas 4, cukup untuk membuat Open Heaven Orde keempat. Dapat dikatakan bahwa tujuan perjalanan ini telah selesai sebelumnya. Namun, mereka berdua tidak mau pergi begitu saja. Mereka baru saja memasuki aula ini. Namun sudah ada begitu banyak manfaat. Jika mereka terus menjelajah, apakah mereka bisa mendapatkan lebih banyak? Banyak orang memendam pikiran seperti itu. Mereka yang mendapatkan Sun True Fire tidak mau pergi. Sementara mereka yang tidak mendapatkannya secara alami tidak akan pergi. Selain itu, meskipun Sun True Fire di aula ini telah hilang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada harta lain. Jadi semua orang mencari-cari. Segera, seseorang menemukan bahwa seluruh lantai aula ini diaspal dengan Fire Jade kelas tertinggi. Penemuan ini benar-benar mengejutkan, melihat Outer Universe. Meskipun Fire Jade bukanlah bahan langka, nilainya bisa tinggi atau rendah. Tetapi jelas bahwa Fire Jade kelas atas semacam ini berharga. Selain itu, ukuran aula ini tidak kecil. Tetapi lantai aula ini benar-benar bersih dan murni Fire Jade.
Dekorasi semacam ini akan menyebabkan bahkan pasukan kelas 2 menderita kerusakan serius. Hanya pasukan kelas 1 yang memiliki keberanian seperti itu. Semua orang hampir menjadi gila. Apalagi yang harus dikatakan, sekelompok Master Open Heaven Stage. Satu demi satu. Semua bertindak seperti groundhog. Suara dentang mereka memenuhi aula saat potongan Fire Jade dicopot dan dimasukkan ke dalam Space Rings. Bahkan pemilik Phase In, Nyonya Lan, tidak terkecuali. Tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki terlalu banyak manfaat. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tidak diketahui apakah seseorang telah menyentuh pembatas. Tetapi ketika semua orang berjuang dengan lantai, suara gemuruh yang keras terdengar dan pintu tiba-tiba tertutup. Semua orang terkejut dan dengan cepat berdiri. Tetapi sebelum mereka dapat menyelidiki situasinya, mereka tiba-tiba merasa pusing dan pandangan mereka kabur ketika semua orang di aula muncul di sebuah gua raksasa. Aula utama sudah tidak ada. Begitu juga lantai Fire Jade. Jadi mereka tidak perlu sibuk. Perubahan mendadak terjadi. Dan orang-orang yang akrab satu sama lain dengan cepat berkumpul bersama dan melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Beberapa bahkan menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyelinap ke dalam bayang-bayang dan menghilang. Beberapa master tahap Open Heaven tingkat menengah juga terkejut. Yuan Xiaoman datang ke sisi Nyonya Lan dan mendekatinya. Seolah-olah ini satu-satunya cara dia bisa merasakan rasa aman. Saudara Zhang, kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao Arai. Apa pendapat kamu tentang apa yang terjadi sekarang? Old Hong tiba-tiba menoleh ke Zhang Qi dan bertanya. Zhang Qi melambaikan kipasnya beberapa kali sebelum bergumam. Itu seharusnya Arai Transference. Dari apa yang saya rasakan barusan, seharusnya tidak terlalu jauh. Tempat ini seharusnya masih berada di dalam Sunstar. Old Hong mengangguk. Tuan tua ini juga berpikir begitu. Jadi tempat ini masih istana ilahi gagak emas? Apakah itu atau tidak? Kita hanya bisa menyelidikinya dengan hati-hati. Kalau begitu mari kita lihat. Old Hong mengangguk. Tiba-tiba muncul di tempat seperti itu. Tidak ada yang merasakan rasa aman. Sebelum semuanya menjadi jelas, mereka secara alami harus bersatu untuk kehangatan. Beberapa master tahap Open Heaven tingkat menengah bukanlah orang bodoh. Jadi tidak perlu ada diskusi saat ini. Mereka hanya mulai menyelidiki. Dengan penyelidikan ini, mereka benar-benar menemukan sesuatu. Seluruh gua tidak ditutup. Ada total 8 pintu keluar yang diatur dalam bentuk 8 gerbang lapis baja. Jelas, tempat ini cukup bagus. Setelah memahami situasinya, banyak Master Open Heaven Stage mengerutkan kening. Dengan kekuatan mereka yang telah mencapai tingkat seperti itu, mereka secara alami memiliki pemahaman tentang 8 gerbang lapis baja. Tetapi tidak ada yang tahu kemana mereka harus pergi dari sini. Untungnya, selain tahap Open Heaven tingkat rendah, ada juga tahap Open Heaven tingkat menengah. Sekelompok master tahap Open Heaven tingkat rendah secara alami ingin melihat apa yang akan dipilih Nyonya Lan dan yang lainnya. Tetapi jika mereka tidak bisa, akan lebih baik untuk mengikuti mereka. Nyonya Lan, apa yang harus kita pilih dari gerbang lapis baja 8? Old Hong melihat ke arah Nyonya Lan dan bertanya. Di tempat ini, kultivasi Nyonya Lan adalah yang tertinggi. Jadi pilihannya tentu saja adalah pilihan yang baik. Pemilik melihat sekeliling dan tersenyum ringan. Tentu saja gerbang kehidupan. Mungkinkah gerbang kematian tidak dapat dipilih? Gerbang kehidupan, Hong Lao mengerutkan kening. Tapi sulit untuk menjamin bahwa keberadaan yang mendirikan tempat ini tidak bermaksud menyesatkan kita. Kalau begitu mari kita pilih gerbang kematian. Mungkin kita bisa bertarung sampai mati? Old Hong tidak bisa berkata-kata. Saya akan pergi dulu, kata Nyonya Lan sambil berjalan menuju gerbang kehidupan dan segera menghilang. Sekelompok orang semua tercengang. Tak satu pun dari mereka yang mengira Nyonya Lan akan membuat keputusan tergesa-gesa. Apakah ini karena dia yakin dengan keberuntungannya sendiri? Atau karena dia telah membuat semacam penemuan tetapi tidak memberitahu semua orang? Melihat ini, Yuan Xiaoman ragu-ragu sejenak sebelum berteriak, "Kakak Lan, tunggu aku." Setelah dua orang ini pergi, lebih dari setengah pembudidaya Open Heaven Stage yang hadir juga bergegas ke gerbang kehidupan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Nyonya Lan berasal dari Phase In. Dan Phase In memiliki latar belakang yang bagus. Jadi pilihannya tidak boleh salah besar. Wei Ke dan Tao Rongfang juga salah satunya. Orang-orang yang tersisa yang tidak pergi memiliki keraguan di hati mereka atau merasa bahwa kata-kata Old Hong sebelumnya benar. Jika mereka dapat menemukan jalan keluar hanya dengan memilih gerbang kehidupan, apa artinya 8 gerbang lapis baja ini? Apa yang harus kita lakukan? Old Hong berbalik untuk melihat Zhang Qi dan Ji Tianxing. Ji Tianxing dengan dingin mendengus. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Aku akan pergi dulu. Saat dia berbicara, dia berjalan lurus menuju gerbang kematian, menyebabkan wajah lelaki tua itu berkedut.
Jika dia benar-benar harus bertarung sampai mati, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Zhang Qi perlahan menggelengkan kepalanya. Saudara Tianxing benar-benar berani. Zhang ini malu dengan inferioritasnya. Mengatakan demikian, dia berjalan menuju gerbang penyembuhan. Ketika mereka berdua pergi, ada juga banyak master tahap Open Heaven tingkat rendah yang mengikuti mereka. Dalam sekejap, hanya ada selusin orang yang tersisa di dalam gua. Selain Old Hong, mereka semua menatapnya. Old Hong terganggu oleh tatapan ini. Jadi dia mengeluarkan koin tembaga kuno dan mengocoknya beberapa kali sebelum membukanya dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri saat dia melihat ke arah tertentu. Menyingkirkan koin tembaga, Old Hong berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas. Sisanya mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, di terowongan, Yang Kai menghela nafas ketika dia mengambil lantai dan memasukkannya ke dalam space ring-nya. Lantai ini juga diaspal dengan fire jade terbaik. Pada awalnya, dia tidak memperhatikan apapun. Tetapi setelah terperangkap di sini begitu lama, dia tidak dapat maju atau mundur. Tidak hanya ada fire jades di lantai, tetapi juga ada obor di dinding. Ini sebenarnya adalah api sejati Sun. Seluruh lorong memiliki total 8 obor, yang berarti ada 8 bagian dari Sun True Fire. Termasuk yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Ada 9 bagian dari Sun True Fire, dan 3 di antaranya adalah kelas 5. Ini benar-benar panen yang luar biasa. Dia datang ke tempat seperti itu tanpa alasan yang jelas dan sebenarnya telah memperoleh begitu banyak Sun True Fire dalam sekali jalan. Tetapi sekarang, semua lorong di depan dan di belakangnya telah disegel, membuatnya mustahil untuk maju atau mundur. Yang Kai diam-diam memutuskan bahwa setelah dia mengumpulkan semua fire jade ini, dia akan menyelidiki lebih lanjut. Jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar, dia harus menggunakan teleportasi luar angkasa untuk melarikan diri. Setelah lebih dari 2 jam, Yang Kai akhirnya berhasil mengumpulkan semua fire jade di bagian ini dan baru saja akan menyelidiki bagian ini ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke arah tertentu. Samar-samar, dia sepertinya mendengar beberapa gerakan datang dari arah itu. Mendengarkan dengan S.E.K. Sama. Memang ada gerakan. Dan sepertinya seseorang menggunakan mantra untuk menyerang pintu perunggu yang menutup lorong itu. Sebenarnya ada seseorang di seberang pintu perunggu? Yang Kai terkejut dan dengan cepat bergegas. Jika ada orang di sisi lain, itu berarti lorong ini bukanlah jalan buntu. Tetapi dia belum mengetahui jalan mana yang merupakan pintu masuk atau keluar. Sesampai di depan gerbang, Yang Kai diam-diam merasakannya dan ekspresinya sedikit berubah. Karena kekuatan orang yang menyerang pintu tersebut sepertinya cukup kuat. Setidaknya seorang kultivator Open Heaven Stage Mid-Rank. Pada saat ini, suara samar terdengar. Dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa pintu perunggu itu benar-benar retak. Pintu perunggu, yang tidak bisa dia goyangkan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, sebenarnya akan hancur. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia mendengar ledakan keras dan pintu perunggu terbuka. Pintu besar itu hancur berkeping-keping dan salah satu bagiannya hampir menabraknya. Yang Kai hampir secara naluriah menggunakan hukum luar angkasa untuk melarikan diri dari tempat ini. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menahan keinginannya untuk pergi dan malah memanggil kasa tanpa bayangan yang dia peroleh dari Du Rufeng dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari tempat, dan pada saat yang sama, dia menahan napas dan menahan auranya. Jika dia pergi sekarang, tidak akan mudah baginya untuk masuk lagi. Dia bahkan belum melihat emas sejati matahari. Jadi Yang Kai tidak mau mundur begitu saja. Namun, kekuatannya saat ini terlalu rendah. Jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantang pembudidaya Open Heaven Stage. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah kasa tanpa bayangan. Du Rufeng telah mengatakan bahwa benda ini diberikan kepadanya oleh Duan Hai. Pembudidaya tahap Open Heaven di bawah peringkat menengah bisa melupakan untuk melihat jejaknya. Bahkan jika itu adalah pembudidaya tahap Open Heaven tingkat menengah. Jika mereka tidak hati-hati mencarinya, mereka dapat dengan mudah melewatkannya. Dalam hatinya, dia berdoa agar Du Rufeng tidak mencoba menyombongkan diri. Kalau tidak, jika dia bertemu seseorang di tempat seperti ini, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri dan harus melarikan diri. Setelah menyembunyikan dirinya, Yang Kai bersembunyi di balik pintu yang rusak dan menggunakannya untuk memblokir sebagian besar sosoknya. Tepat ketika dia selesai melakukan ini, dia mendengar teriakan gembira dari luar. Kakak Lan luar biasa. Segera setelah itu, sebuah suara yang familiar memanggil, berhenti menyanjungku. Suara pertama murni dan menyenangkan, sedangkan suara kedua manis dan lembut, memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Yang Kai sedikit mengernyit, ekspresi aneh muncul di wajahnya.
Mengapa suara terakhir terdengar seperti pemilik Phase In? Dia telah tinggal di Phase In selama 4 bulan sebelum ini dan akan bertemu dengan Dayu dan yang lainnya di aula utama setiap 3 hari sekali. Dia juga telah melihat pemilik. Dia tidak terlalu mengenalnya. Tetapi dia telah berbicara dengannya beberapa kali. Namun, setelah memikirkannya, tidak aneh bagi pemilik untuk muncul di sini. Tempat ini tidak jauh dari Phase In. Dan pasukan dari beberapa domain besar terdekat semuanya datang ke sini untuk menyelidiki situasi Sunstar. Jadi bagaimana mungkin Phase In dari domain ini hanya duduk dan menonton? Dapat dimengerti bahwa pemilik akan datang ke sini. Aku tidak mencoba menyanjungmu. Kakak Lan benar-benar luar biasa. Xiaoman sangat mengagumimu. Suara polos itu berkata sebelum bertanya. Bukankah menurutmu begitu? Ya, sekelompok orang menanggapi satu demi satu. Kata-kata mereka dipenuhi dengan sanjungan. Begitu banyak orang, Yang Kai terkejut dan menjadi lebih berhati-hati. Kamu terlalu banyak bicara. Ayo masuk dan lihat. Suara yang sepertinya adalah pemilik berkata. Dan sesosok gemuk melangkah ke lorong. Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa tebakannya benar. Itu memang pemilik Phase In. Pemilik berdiri diam dan melihat sekeliling koridor. Matanya tiba-tiba tertuju pada suatu tempat saat matanya yang indah melebar. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Bahkan bibir merahnya sedikit terbuka. Sudut mulut Yang Kai berkedut saat dia diam-diam mengutuk Du Rufeng karena menyebabkan begitu banyak masalah. Mengatakan bahwa kasa tanpa bayangan sangat dalam dan bahwa mereka yang berada di bawah tingkat menengah Open Heaven Stage bisa melupakan untuk melihatnya. Sementara mereka yang berada di tingkat menengah Open Heaven Stage juga bisa melupakannya jika mereka tidak mencari dengan hati-hati. Lupakan pantatku. Pemilik menatapnya saat dia masuk. Jelas melihatnya. Ekspresi Yang Kai sangat canggung. Seolah-olah dia baru saja tertangkap basah. Jika dia ingin melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Dia memaksakan senyum pada pemilik dan diam-diam menangkupkan tangannya. Memohon padanya untuk membiarkannya pergi. Ada apa, Kakak Lan? Apakah kamu menemukan sesuatu? Seorang gadis muda yang cantik tiba-tiba muncul dan bertanya dengan curiga. Pemilik mengalihkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Tidak ada apa-apa di sini. Mari kita lanjutkan ke depan. Oh, gadis muda itu tidak ragu-ragu dan mengikuti pemiliknya. Sekelompok orang mengikuti di belakang mereka. Yang Kai tidak berani bergerak, karena semua orang yang masuk ini berada di Open Heaven Stage, dan beberapa dari mereka hanya berjarak beberapa inci darinya. Untungnya, dia bersembunyi di balik pintu yang rusak, jadi selama dia tidak melepasnya, dia tidak takut disentuh. Ketika Master Open Heaven Stage ini masuk, mereka secara alami juga melihat sekeliling. Yang Kai memperhatikan bahwa banyak orang meliriknya, tetapi tidak ada dari mereka yang menunjukkan reaksi apapun. Setelah semua orang pergi, Yang Kai menghela nafas lega. Dilihat dari situasi barusan, sepertinya dia telah berbuat salah pada Du Rufeng. Kasa tanpa bayangan ini benar-benar sangat misterius. Bahkan setelah begitu banyak pembudidaya Open Heaven Stage masuk, mereka masih belum menemukan keberadaannya. Apa ekspresi di wajah pemilik? Apakah dia menyadarinya? Yang Kai, di sisi lain, tidak dapat membuat penilaian. Namun, terlepas dari apakah pihak lain telah menemukannya atau tidak, karena dia tidak mengeksposnya di tempat, dia akan berutang budi padanya. Kalau tidak, jika dia terjebak dalam situasi itu, dia akan sangat menderita. Setidaknya ada 40 atau 50 Master Open Heaven Stage yang baru saja masuk. Yang Kai bahkan melihat Wei Ke dan Tao Rongfang di antara mereka. Tetapi tidak ada murid Provinsi Great Moon yang hadir. Memikirkannya, itu tidak aneh. Di depan begitu banyak pembudidaya Open Heaven Stage. Bahkan jika murid Great Moon Province itu datang bersama mereka hanya akan menjadi beban. Kemungkinan besar mereka telah dikirim ke tempat lain oleh Wei Ke dan Tao Rongfang. Dia telah mengejar bola Sun True Fire di magma dan secara tidak sengaja tersedot ke dalam pusaran. Jadi bagaimana mereka bisa datang ke sini? Tempat macam apa ini? Yang Kai melihat ke pintu yang rusak di depannya dan kemudian melihat ke arah yang dituju orang-orang ini. Setelah merenung sejenak, dia diam-diam mengikuti. Tidak lama kemudian, dia melihat sekelompok orang di kejauhan. Tak perlu dikatakan, mereka diblokir oleh pintu perunggu di ujung lain terowongan. Suara gemuruh terdengar dari sisi lain pintu saat energi kekerasan meledak. Tampaknya pemilik sedang mendobrak pintu. Merasakan fluktuasi energi yang kacau, Yang Kai diam-diam terkejut. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa kekuatan pemilik Phase In luar biasa, tampaknya dia bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia jelas bukan hanya tahap Open Heaven Orde keempat, tetapi kemungkinan besar Orde kelima. Sampai sekarang, Yang Kai hanya menemukan tahap Open Heaven Orde kelima Oultsu. Tetapi setelah balas dendam Oultsu gagal dan mati, Yang Kai belum pernah melihat pemandangan seperti itu.
Pada saat ini, dia bisa merasakannya. Tidak butuh waktu lama untuk membakar dupa sebelum suara retakan terdengar lagi. Yuan Xiaoman berseru, "Kakak Lan, berusaha lebih keras. Pintunya akan pecah." Pemilik berkata dengan marah, "Jika kamu punya waktu untuk berbicara, mengapa kamu tidak datang dan membantu saya?" Yuan Xiaoman terkikik. Xiaoman tidak ingin mempermalukan dirinya di depan kakak Lan dengan keterampilan kecil ini. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat beberapa lusin pembudidaya Open Heaven Stage yang berkerumun di lorong dan mendengus. "Apakah kalian semua hanya tahu cara menatap? Jika kamu tidak membantu, dapatkah kamu mendukung Sister Lan? Ayo, ayo, ikut aku." Kekuatan ilahi kakak Lan tidak tertandingi. Nomor 1 di alam semesta. Petik 2. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Kelompok Master Open Heaven Stage akan menjadi tokoh terkenal di pasukan masing-masing. Jika mereka meneriakkan kata-kata seperti itu, bagaimana mereka bisa menghadapi orang lain di masa depan? Apakah kamu akan berteriak atau tidak? Jika tidak, maka enyahlah. Mata indah Yuan Xiaoman bersinar dengan cahaya mematikan. Semua orang kehilangan kata-kata, mau atau tidak. Mereka hanya bisa menjawab. Untuk sesaat, sorakan di terowongan menjadi lebih keras. Nyonya Lan menghentakkan kakinya dengan marah. "Diam. Omong kosong apa yang kamu katakan?" Dia sangat marah sehingga dia ingin menamparkan gadis kecil ini sampai mati. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa seperti telah diberikan amnesti dan dengan cepat menutup mulut mereka. Khawatir bahwa Yuan Xiaoman akan menyebabkan masalah lagi, Nyonya Lan tidak menahan diri lagi. Dengan beberapa pukulan telapak tangan lagi, pintu perunggu di sisi ini juga rusak. Tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Yuan Xiaoman, Nyonya Lan bergegas masuk dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Yuan Xiaoman, yang mengikutinya, menabrak punggungnya dan menutupi dahinya. "Kakak Lan, mengapa kamu tidak bergerak?" Saat dia berbicara, dia memperhatikan ekspresi Nyonya Lan dan mengikuti garis pandangnya, menyebabkan dia membeku di tempat. Mulutnya sedikit menganga, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Semua pembudidaya tahap Open Heaven yang bergegas masuk dari belakang. Setelah bergegas ke tempat ini, semuanya tampaknya telah dibekukan di tempat oleh teknik tubuh tetap seseorang. Kejutan di hati mereka tidak mungkin untuk dijelaskan. Merasakan ketidaknormalan kerumunan, Yang Kai, yang telah mengikuti mereka selama ini, dengan cepat juga bergegas masuk. Melihat sekeliling, matanya tiba-tiba tertuju pada tempat tertentu di depannya dan pupil matanya menyusut. Di depan mereka, di dalam tirai cahaya merah gelap, seekor burung aneh berkaki 3 berwarna hitam pekat dengan tinggi sekitar 3 zang berdiri di atas panggung yang tinggi. Burung aneh itu melebarkan sayapnya dan tetap tidak bergerak. Tetapi kekuatan ilahinya yang cemerlang terus menyebar dari tubuhnya. Setiap orang yang datang ke sini, terlepas dari kultivasi mereka, tidak dapat menahan perasaan tidak berarti.